para gubernur. Kemudian yang kedua yang menjadi pertimbangan, yang pertama kita melihat laju penambahan kasus per minggu itu terjadi peningkatan sejak bulan November, itu yang di akhir Oktober itu masih per minggunya di bawah 30.000. Tetapi kita lihat di akhir Desember kemarin sudah mencapai 48.434 dan bahkan di awal Januari sudah 51.986. Jadi ini terus terjadi pelonjakan. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari pengalaman libur nasional kemarin Natal Tahun Baru, itu biasanya dalam waktu 2 minggu itu ada peningkatan sebesar 25-30%, di mana itu jatuh pada minggu depan. Nah, oleh karena itu dengan ditambah lagi situasi hari ini, itu terkait dengan ketersediaan ruang isolasi dan ICU untuk beberapa kota dan kabupaten. Sekali lagi saya katakan kota dan kabupaten, itu yang di atas rata-rata nasional 62%. Nah, ini tentu pemerintah sudah mendorong melalui Menteri Kesehatan meningkatkan kapasitas rumah sakit pusat, rumah sakit BUMN, maupun RSUD untuk ditingkatkan rasionya jadi 30% untuk menangani COVID. Sehingga tentu kapasitasnya akan meningkat. Tapi dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, dan juga kita melihat bahwa dengan kriteria yang pertama, untuk daerah-daerah yang tingkat kematiannya di atas rata-rata nasional itu confirmed fatality rate-nya 3%, kemudian tingkat sembuh di bawah rata-rata nasional adalah 82%, kemudian tingkat kasus aktif, nah kasus aktif ini 14%, dan kemudian keterisian rumah sakit dan ruang isolasi dan ICU di atas 70%, daerah yang ada salah satu atau dua atau tiga kriteria tersebut, maka itu termasuk daerah yang berisiko. Oleh karena itu daerah-daerah berisiko itu diberikan pembatasan secara terbatas. Ya, nah sebelum mengambil kebijakan ini, apakah juga sudah melakukan kajian terlebih dahulu selain latar belakang tadi yang sudah disampaikan, kemudian koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pak Menko? Ya, ini kan hasil rapat koordinasi. Ya. Jadi juga dengan para gubernur dan seluruh gubernur yang itu sudah kebijakannya selaras. Nah, ini kan diberlakukan di Jawa dan Bali, tapi dengan catatan daerah-daerah yang ada perimeternya. Kemudian ini barangkali bisa dijelaskan lebih jauh lagi, Pak Menko, akan seperti apa pemberlakuannya di wilayah-wilayah mana saja dan wilayah mana saja yang tidak diberlakukan kebijakan ini? Jadi sekali lagi ini tidak diberlakukan ini hanya diberlakukan terbatas di beberapa kota, tidak seluruhnya di Jawa Bali. Sekali lagi tidak seluruhnya. Dan sekali lagi ini bukan penghentian kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan secara terbatas. Ini di beberapa wilayah, yaitu di kota-kota dan kabupaten. Kalau di DKI Jakarta itu seluruhnya. Kemudian kalau Jawa Barat itu yang terkait dengan Bodetabek, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, kemudian sekitar Bandung, yaitu Bandung, Kota Cimahi, kemudian di wilayah Banten itu yang sekitar Jakarta, kita sebut Tangerang Raya, itu adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Kalau Jawa Tengah itu sekitar Semarang, kita sebut Semarang Raya, kemudian Surakarta, serta Banyumas Raya. Kemudian di Yogyakarta itu adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Jawa Timur adalah Surabaya dan sekitarnya, dan Malang Raya. Kemudian Bali itu di Kota Denpasar, serta Kabupaten Badung. Nah, wilayah-wilayah tersebut sudah dikeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Bali sudah menindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur
Bali, sehingga itu sudah jelas dari Bali, dan Gubernur DKI direncanakan akan mengeluarkan pergubnya hari ini. Ya, lalu kemudian ada istilah pembatasan sosial berskala mikro begitu ya, Pak Menko. Nah, barangkali istilahnya sih sama, Pak. Ini kan kita selama ini masih PSBB, Pak. PSBB ini kan belum dihentikan, tetap PSBB. Yang dilakukan mikro itu adalah pengelolaannya mikro. Jadi pengelolaannya tidak. Ya, ini akan seperti apa? Nah, itu yang mikro tadi kita melihat mikro rumah sakitnya bagaimana, kemudian tingkat kematiannya bagaimana, kesembuhannya bagaimana. Dengan parameter-parameter itu, maka tentu berharap para pimpinan daerah akan memonitor kedisiplinan masyarakat. Ya. Apalagi kita baru libur besar Natal Tahun Baru. Baik, nah ini Jawa dan Bali adalah bisa dikatakan pusat peredaran ekonomi dan juga banyak distribusi barang, kemudian arus perpindahan orang begitu ya. Nah, dampak ekonomi, kemudian pertumbuhan, ini kan kita sedang bicara pertumbuhan ekonomi juga ya. Nah, Pak Menko sendiri merupakan Menteri Koordinator Perekonomian, tapi di sisi lain Pak Erlangga juga sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19. Nah, bagaimana caranya Pak Menko berada di tengah supaya keduanya berjalan secara berimbang? Pertama, tentu kita jaga keseimbangan. Dari segi ekonomi sendiri, kita sudah berada dalam optimisme. Kita bisa lihat dari pada saat pembukaan pasar modal, indeks harga saham itu sudah di atas 6.100, 6.000, di mana ini levelnya sudah level pre-COVID, sebelum COVID di bulan Januari. Demikian pula rupiah itu sudah mengalami penguatan di bulan Januari, sehingga tentu dengan demikian trennya positif dari segi ekonomi, kemudian dari berbagai indikator termasuk Purchase Manager Index di sektor manufaktur, Indonesia sudah kembali ke 51,3. Kemudian kalau kita lihat perdagangan kita sampai November positif, tren positif sekitar 17 miliar US dollar. Dan kita punya cadangan devisa sampai November ada 133 miliar. Jadi dari segi ekonomi relatif dalam track arah positif, walaupun di bulan November diperkirakan di bulan Desember pertumbuhan ekonominya antara minus 2 sampai mungkin sampai minus 0,9, minus 2,2 sampai minus 2,9. Nah, dari segi ekonomi kita tetap jaga. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini bukan seluruh Jawa dan Bali, bukan seluruh Jawa dan Bali. Dan di dalam regulasi ini sektor esensial tetap dibuka. Kita tidak pernah menerapkan yang namanya lockdown. Jadi dari segi sektor kesehatan, pangan, energi, ICT, keuangan, logistik, sekali lagi logistik itu tetap berjalan, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital nasional dan kebutuhan sehari-hari tetap beroperasi. Jadi tidak ada yang sama sekali yang dihentikan untuk sektor-sektor esensial tersebut. Nah, dalam esensi dari kebijakan ini juga barangkali soal pembatasan ya, yang ini perlu digarisbawahi. Artinya bukan pelarangan begitu ya Pak Menko. Nah, barangkali ini juga bisa dijelaskan. Pembatasan. Jadi judulnya kan Indonesia menerapkan kebijakan yang berbeda dengan seluruh berbagai negara di tempat lain. Negara lain menggunakan istilah lockdown. Kalau kita pembatasan sosial berskala besar. Nah, yang kita lakukan saat sekarang hanya pembatasan yang dibatasi di beberapa kota di Jawa maupun di Bali. Jadi tidak seluruhnya. Beberapa kota yang tadi saya sebutkan, dan itu ada kriterianya. Mengapa dengan kriteria? Agar kepala daerah selaku ketua Satgas COVID di daerah dan pemulihan ekonomi terus menjaga kedisiplinan masyarakat dan meningkatkan fasilitas kesehatan. Jadi kuncinya itu sebetulnya adalah satu, peningkatan fasilitas kesehatan dengan Kementerian Kesehatan mendorong bahwa seluruh rumah sakit didorong untuk menyiapkan 30% bednya untuk penanganan COVID. Selama ini kurang dari 30%, sehingga tentu tempat tidurnya akan meningkat.
Ya. Kemudian yang kedua dilakukan testing, tracing, dan treatment. Nah, tingkat kesembuhan secara nasional 82%. Artinya memang yang sembuh itu lebih banyak. Dan tingkat kematiannya 3%. Beberapa daerah tingkat kematiannya di bawah 3%. Nah, tentu dengan monitor semacam itu, kita juga mendorong bahwa protokol kesehatan sampai vaksinasi dilaksanakan dan mencapai imunitas masyarakat. Ini protokolnya harus terus dijalankan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini tidak boleh kendor. Jangan dikasih kendor masalah protokol kesehatan. Ya, baik. Pak Menko, tadi juga kami sempat berbincang dengan pihak pengusaha yang nampaknya terdampak begitu ya. Nah, bagaimana membahasakan kebijakan ini kepada pengusaha dan pelaku ekonomi yang terdampak dari kebijakan ini? Ya, tentu pengusaha yang terdampak tentu sudah kami bahas dengan Ketua Umum Kadin, di mana Ketua Umum Kadin Bapak Rosan juga menjadi bagian daripada Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi kita sudah panjang lebar dan secara dalam membahas sehingga dine-in tetap dibolehkan misalnya dengan pembatasan 15%. Kemudian sektor perkantoran tetap beroperasi dan work from home sekitar 75%. Jadi tentu dengan regulasi yang sudah disampaikan, tidak ada ruang-ruang yang ditutup. Ya, lalu bagaimana juga dengan sektor informal, Pak Menko, seperti pedagang-pedagang kecil atau UKM begitu, warung misalnya, apakah juga sudah diperhitungkan seberapa besar dampaknya? Ya, tentu kalau kita melakukan pengetatan ataupun tidak ada dine-in-nya, tentu itu sangat berdampak. Tetapi dengan fasilitas 15%, kemudian mereka bisa menerima order take away, itu sehingga masih ada ruang-ruang bagi usaha menengah dan kecil, termasuk warung-warung untuk tetap beroperasi. Nah, ini kan secara mikro ya pembatasan dilakukan, dan tadi sudah disampaikan pemetaannya daerah-daerah mana saja yang diberlakukan ini dengan perimeter yang sudah ditentukan. Nah, barangkali ini teknisnya karena masih ada tanda tanya pelaksanaannya akan seperti apa. Nah, pembatasannya itu di daerah-daerah misalnya Bandung, Bogor begitu akan seperti apa? Apakah nantinya akan juga ada pengetatan akses keluar masuk di wilayah-wilayah tersebut atau bagaimana, Pak Menko? Jadi kalau Jabodetabek itu tetap berjalan, logistik tetap berjalan. Jadi ini adalah pembatasan yang dilakukan adalah di tempat-tempat kerumunan. Jadi ini secara konkretnya demikian, dan pemerintah sudah dengan impres yang sudah diberikan itu akan menjaga operasi justisi yang dilakukan oleh Satpol ataupun polisi Pamung Praja, kemudian dijaga juga oleh kepolisian dan TNI. Ya, ini kan dilakukan rapat terbatas juga dengan para kepala daerah, dengan para gubernur. Artinya para gubernur ini juga sudah satu visi, sepemikiran, dan sudah sampai begitu apa yang diinginkan dari pemerintah pusat, dari Pak Menko begitu ya. Lalu apakah ini berarti detail-detailnya di daerah masing-masing ini kan tentu tiap daerah berbeda begitu. Ini akan dikeluarkan kebijakannya, juknisnya begitu oleh para gubernur ini? Ya, jadi salah satu Gubernur Bali sudah menindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 1 tahun 2021, menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah dikeluarkan. Dan rencananya Gubernur DKI akan juga menyampaikannya hari ini. Demikian pula dengan gubernur-gubernur di berbagai daerah. Dan ini kan masa berlakunya 11 Januari sampai 25 Januari. Jadi masing-masing kepala daerah sesuai dengan PP 21, itu masing-masing daerah itu mengeluarkan surat-surat peraturan kepala daerah. Ya, baik. Nah, tadi kita sempat singgung juga soal bagaimana rupiah yang sudah mulai menguat kembali. Tapi apakah tidak ada kekhawatiran Pak Menko dengan diberlakukannya kebijakan ini nanti akan menjadi pelemahan atau mungkin perlambatan pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi kembali?
Justru perlambatan itu akan terjadi kalau masyarakatnya tidak sehat. Sehingga salah satu kunci keberhasilan pemulihan ekonomi adalah penanganan COVID yang terkendali. Nah, dengan angka tren yang naik itu kan ini membahayakan kepada masyarakat, keluarga. Nah, oleh karena itu menjelang vaksinasi yang akan dilakukan minggu depan, maka tentu pengetahuan ini diharapkan bahwa vaksinasi nanti juga akan berhasil. Nah, Bapak Presiden sudah mengarahkan bahwa vaksinasi ini akan dilakukan dalam waktu 1 tahun arahan Bapak Presiden. Ya, pengawasannya akan seperti apa Pak Menko selama 11 sampai 25 Januari ini? Ya, kembali pengawasannya tentu melalui pemerintah daerah dengan satpol masing-masing. Kemudian juga dari kepolisian dan TNI juga melakukan operasi justisi. Nah, adakah sanksi atau teguran dalam bentuk apapun begitu ketika kebijakan yang sudah diputuskan ini diberlakukan lalu tidak diimplementasikan dengan baik? Pada saat penerapan di DKI yang sekarang juga masih berlaku, apabila ada yang usaha ataupun restoran dan yang lain itu masih beroperasi, ada mekanisme denda yang di DKI itu untuk restoran itu 50 juta. Nah, sedangkan di wilayah lain nanti akan didetailkan di Pergub masing-masing. Baik. Setelah 25 Januari nanti, ini kan kita tentu akan melihat dulu hasilnya bagaimana ya Pak Menko. Nanti akan ada evaluasi. Nah, itu akan seperti apa nantinya proses evaluasinya? Kemudian apakah ini juga memungkinkan nantinya akan diperpanjang kembali? Kita monitor, kalau angkanya terus meningkat, ya kita akan evaluasi. Ya, dan ada harapan pihak tertentu agar penegakan hukum menjadi perhatian penting pada tanggal 11 hingga 25 Januari nanti. Artinya Pak Menko sudah membuat kebijakan yang bagus begitu ya untuk menekan angka penularan, karena sekarang juga sudah sangat mengkhawatirkan begitu. Tapi apabila pelaksanaannya di lapangan ternyata tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan, artinya kan sia-sia saja begitu apa yang sudah diambil kebijakan ini. Jadi arahan Bapak Presiden selalu mengarahkan kepada operasionalisasi di lapangan. Sehingga tentu itu juga sudah diingatkan kepada Bapak Ibu Gubernur bahwa kedisiplinan masyarakat itu menjadi penting sekali. Dan dari monitor dari Satgas BNPB secara nasional, kita monitor kedisiplinan masyarakat di bulan Desember itu menurun. Sehingga dengan adanya pembatasan ini diharapkan juga untuk mendorong masyarakat supaya lebih disiplin. Nah, tentu apa daerah menjadi merah atau orange itu tergantung dari masyarakat itu sendiri. Sehingga tentu ini diharapkan mengingatkan kepada masyarakat untuk kita menjaga bersama-sama sehingga angka ini bisa turun dan aktivitas bisa segera normal. Walaupun normalnya itu menggunakan protokol kesehatan. Ya, baik. Pak Menko, ngomong-ngomong soal masyarakat ya, ini ada pertanyaan juga dari pendengar Pak Irwan di Jakarta. Jadi Pak Menteri katanya apa sebetulnya perbedaan mendasar antara kebijakan yang sudah diberlakukan selama ini dengan pembatasan baru yang diberlakukan tanggal 11 sampai 25 nanti? Ya, tentu salah satunya adalah tempat work from home-nya sebelumnya 50%. Jadi ini kita turunkan. Kemudian dine-in-nya sebelumnya 50%, ini juga kita turunkan. Baik. Nah, kalau indikator Pak Menteri, apakah juga sudah ditentukan indikatornya apa ketika nanti tanggal 25 kebijakan ini berakhir, lalu apakah diperpanjang atau tidak? Indikator-indikator dari berbagai sektor, entah itu dari angka penularan atau angka kematian atau bed okupansi dan sebagainya. Indikator-indikatornya apa saja yang menjadi bahan evaluasi sehingga diputuskan kembali kebijakan nantinya akan seperti apa? Jadi kriteria yang ditetapkan untuk pembatasan terbatas di kota dan kabupaten ini adalah satu, tingkat kematian di atas nasional yaitu 3%. Yang kedua, tingkat kesembuhan di bawah nasional. Di mana nasional itu 82,84%. Kemudian tingkat kasus aktif di mana nasional itu sebesar 14%, 14,2%.
Kalau mereka di atas, tentu ini masih kita pertahankan. Kemudian tingkat keterisian rumah sakit untuk ruang ICU dan isolasi di atas 70%. Kalau daerah dengan 4 kriteria tersebut terpenuhi, maka tentu daerah itu tidak dikenakan yang pembatasan tersebut. Baik. Terakhir Pak Menko, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada kita semua agar kebijakan ini berjalan efektif sehingga tanggal 25 nanti apa yang diharapkan ini benar-benar seperti yang terjadi dan ini sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh semua pihak. Jadi partisipasi masyarakat berupa kedisiplinan masyarakat menjadi kunci. Jadi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, itu adalah melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, dan tidak membahayakan masyarakat. Sehingga 3M ini menjadi penting, juga menghindari kerumunan. Dari pemerintah sendiri meningkatkan testing, tracking, dan treatment. Jadi protokol penyehatan di kesehatan itu akan ditingkatkan, juga pengadaan obat-obatan. Nah, di sisi ekonomi tentu kita juga harus menjaga agar masyarakat bisa melanjutkan untuk mencari nafkah sehingga bisa menghidupi keluarga. Dan pemerintah sendiri akan tetap melakukan program perlindungan sosial, PKH, dan bantuan itu terus dilanjutkan sehingga daya beli masyarakat bisa terus dijaga sambil pemerintah akan memulai vaksinasi minggu depan dan targetnya dalam waktu 1 tahun akan dicapai imunitas masyarakat. Ya, baik. Vaksinasi itu sendiri merupakan kewajiban. Ini Undang-Undang Wabah tahun 84 ini merupakan kewajiban karena kalau tidak divaksinasi akan membahayakan masyarakat yang lain. Iya. Demikian. Baik, kalau begitu. Pak Menko, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bekerja sama untuk mensukseskan kebijakan pembatasan baru tanggal 11 sampai 25 nanti sehingga penularan COVID-19 di tanah air menurun. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat Pak Erlangga. Selamat pagi.